Halo semuanya, selamat pagi kepada anak-anak Miss yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ya, tolong kamu perhatikan, ini hanya sedikit materinya, yang mana kita akan membuat peta pikiran atau mind mapping dalam sebuah teks, ya, baik teks fiksi maupun teks non fiksi, ya, teks fiksi maupun teks non fiksi. Nah, pengertian peta pikiran ini atau mind mapping ini adalah, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi penting dalam bacaan. Informasi itu ditulis dalam bentuk kotak-kotak, bentuk kotak-kotak pikiran. Nah, ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Kita dapat menjelaskan konsep atau ide pokok itu dengan lebih mudah, ya. Konsepnya jadi lebih mudah kita pahami. Kemudian bisa merangsang kreativitas dan meningkatkan kreativitas kita. Kemudian menjadi teks yang tadi kita baca menjadi lebih mudah kita ingat, sehingga menjadi lebih mudah lagi kita jelaskan kepada seseorang, kepada orang lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, ya. Langkah-langkah membuat peta pikiran ini dalam sebuah teks, yang pertama adalah bacalah keseluruhan teks dengan seksama. Jadi kamu tidak bisa membuat teks itu, membuat peta pikirannya tanpa membaca teksnya dahulu. Jadi harus terlebih dahulu dibaca teksnya. Kemudian catatlah setiap kata kunci yang terdapat pada teks. Maksudnya kata kunci ini kata penting, poin pentingnya. Nah, dari mana didapat poin pentingnya ini, Miss? Didapatkan dari ide pokoknya, ya. Kemudian buatlah daftar ide pokok dari setiap ide paragraf. Nah, setelah kita buat kata-kata kuncinya, kita buat ringkasan kata-kata pentingnya, baru kita tentukan ide pokoknya dari setiap paragraf. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh kalimatnya yaitu teksnya yaitu begini. Judulnya adalah minyak bumi. Minyak bumi, ya. Minyak bumi merupakan salah satu hasil kekayaan alam. Minyak bumi berasal dari fosil yang diproses selama ribuan tahun. Minyak bumi dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan, contohnya bensin, solar, dan aftur maupun lain-lain. Siapa di sini yang sudah tahu aftur itu apa? Ya, kalau aftur itu adalah minyak yang bahan bakar yang digunakan oleh pesawat, ya. Kemudian yang mana minyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ketersediaan minyak bumi saat ini sudah menipis. Ketersediaan bumi saat ini sudah menipis dan sulit didapatkan. Terutama minyak bumi merupakan hasil alam yang tidak dapat diperbaharui. Kamu tahu yang mana hasil alam yang tidak dapat diperbaharui? Tentunya tidak bisa kita daur ulang. Kalau dapat diperbaharui berarti bisa didaur ulang, ya kan? Nah, salah satunya itu adalah minyak bumi. Dari contoh teks ini bisa kita buat ide kita buat yang pertama adalah judulnya minyak bumi, ya. Itu judulnya kita buat minyak bumi. Nah, kemudian apa tadi yang dibahas? Minyak bumi diperoleh dari apa? Katanya kan diperoleh berasal dari mana? Berarti asal daripada minyak bumi. Berarti minyak bumi berasal dari fosil. Kemudian minyak bumi berasal dari fosil. Baru dari proses apa? Prosesnya selama ribuan tahun. Apalagi minyak bumi digunakan untuk bahan bakar, ya, bahan bakar. Contohnya apa saja? Contohnya bensin, solar, dan aftur. Kemudian saat ini minyak bumi sudah sulit didapatkan. Saat ini minyak bumi termasuk barang yang langka. Nah, ini adalah contoh daripada peta pikiran, ya. Jadi dengan melihat ini
kemudian kamu misalnya disuruh menjelaskan ke depan, kalau kita misalnya belajar, kamu disuruh menjelaskan, ayo satu orang jelaskan dulu ke depan, Miss bilang begitu, kamu bisa menjelaskan, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan peta konsep ini. Minyak bumi adalah, nah kamu bisa jelaskan minyak bumi adalah merupakan hasil kekayaan alam. Minyak bumi diperoleh dari fosil yang mana prosesnya itu selama ribuan tahun. Boleh juga nanti kamu tambahkan di sini ya. Ini sudah manual Miss buat langsung. Kemudian bahan bakar minyak bumi ini digunakan sebagai apa? Bahan bakar kendaraan. Contoh-contohnya ada apa? Bensin, solar, dan aftur. Kemudian setelah itu tapi saat ini minyak bumi sudah sulit didapatkan karena tidak dapat didaur ulang. Kamu bisa membuat seperti itu dan kamu bisa menjelaskannya kepada teman kamu, kepada orang lain hanya dengan melihat ini peta konsep atau peta pikirannya, hanya dengan melihat seperti ini. Jadi itulah fungsinya, yang mana fungsi daripada peta pikiran tadi sehingga kita lebih mudah mengingat ya, lebih mudah memaparkan kepada orang lain. Nah itu ya, singkat sekali, mudah sekali membuat peta pikiran ini. Mungkin di buku kamu juga, baik buku agama, buku matematika, pasti ada peta pikirannya. Yang mana buku tersebut di peta pikiran itu, peta konsep itu kamu dapat melihat, oh berarti pada tema ini, bab ini yang dipelajari tentang ini. Contoh dulu kita lihat ada tidak di buku apa? Di buku di salah satu buku. Di situ ada Pak. Oh, di sini enggak. Oh, ini. Ya, salah satu contohnya bisa kamu perhatikan ini, ya. Di buku kamu PJOK, semua buku ada itu, semua buku ada. PJOK contohnya halaman 6. Itu merupakan peta konsep. Nah, dari peta konsep ini berarti kita paham dalam satu bab ini yang dipelajari tentang ini semuanya ya. Judulnya adalah variasi dan kombinasi pola gerak dasar permainan bola besar. Nah, apa-apa saja yang dipelajari dalam pola besar itu dapat kamu lihat. Tanpa membaca pun kamu ke sini sudah dapat kamu lihat garis-garis besarnya ya. Garis-garis besarnya ada di peta konsep atau peta pikiran. Sama halnya dengan bahasa Indonesia tentang teks ya. Jadi sangat mudah. Kegunaannya itu tadi sudah Kak Miss jelaskan, sehingga kita lebih mudah mengingat, lebih mudah memahami, meningkatkan kreativitas kita jika kita disuruh membuat ya kan. Kemudian kita dapat menjelaskan konsep atau ide pokok. Nah, setelah ini besok Miss akan bagikan tugas. Ini kamu catat dulu. Besok Miss akan bagikan tugasnya. Kita akan membuat peta pikiran. Kamu akan melatih kreativitas kamu sendiri ya. Nanti besok Miss bagikan lagi teksnya kepada kamu. Demikian, semoga dipahami. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kepada Miss, boleh di chat langsung ya. Terima kasih.